Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Andriani dengan NIM B2406131. Saya akan mempresentasikan materi saya tentang asuhan terbaik yang layak diterima oleh tiap perempuan oleh dosen pengampu Ibu Arifa Usman, SST MKes. Asuhan terbaik yang layak diterima oleh tiap perempuan. Tingginya angka unmet need mengindikasikan bahwa para perempuan tidak mempunyai kekuatan atau berdaya untuk menggunakan kontrasepsi yang disebabkan oleh kurangnya akses menuju layanan kesehatan atau tidak mampu untuk bernegosiasi dengan pasangannya terkait perencanaan keluarga. Asuhan kebidanan keluarga berencana pada Nyonya L dengan efek samping KB suntik 3 bulan di PMB Kota Makassar tahun 2024. Identitas atau biodata. Nama ibu Nyonya L, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, alamat Sudiang. Nama suami Tuan D, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wira swasta, alamat Sudiang. Keluhan utama, ibu mengatakan selama menggunakan KB suntik 3 bulan, ibu mengalami kenaikan berat badan dan merasa cemas dengan keadaannya. Riwayat kontrasepsi. Jenis kontrasepsi suntik 3 bulan, tanggal awal 7 Desember 2023, lama pemakaian 3 bulan. Masalah, ibu mengatakan sejak menggunakan KB suntik 3 bulan, ibu mengalami kenaikan berat badan dan merasa cemas dengan keadaannya. 7 langkah Parney. Langkah pertama, pengumpulan data dasar. 1. Data subjektif. Menurut teori keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval antara kehamilan, mengontrol waktu saat kehamilan dalam hubungan dengan umur suami istri, serta menentukan jumlah anak dalam keluarga. Menurut kasus Nyonya L, umur 26 tahun, mengatakan selama menggunakan KB suntik 3 bulan, ibu mengalami kenaikan berat badan dan merasa cemas dengan keadaannya. Menurut pembahasan berdasarkan teori dan kasus di atas, tidak ada kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan yang diterapkan pada kasus di lapangan. Yang kedua, interpretasi data. Menurut teori pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah serta kebutuhan pasien berdasarkan interpretasi yang benar atas data yang telah dikumpulkan pada langkah pertama. Menurut kasus, Nyonya L umur 26 tahun dengan kontrasepsi KB suntik 3 bulan berdasarkan data yaitu Nyonya L mengatakan mengalami kenaikan berat badan yang drastis sebanyak 7 kg selama menggunakan kontrasepsi KB suntik 3 bulan. Pembahasan pada masalah dan kebutuhan Nyonya L dengan efek samping KB suntik 3 bulan dengan memperhatikan data subjektif dan objektif tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus. Langkah 3, merumuskan diagnosa atau masalah potensial. Menurut teori berdasarkan tinjauan pustaka yang manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam 38 rangkaian tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang berfokus pada kondisi pasien. Menurut kasus tidak ada masalah yang membutuhkan tindakan masalah potensial, pembahasan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus. Langkah 4, tindakan segera dan kolaborasi. Menurut teori, tindakan segera atau kolaborasi jika dalam keadaan tertentu terjadi gangguan haid, perdarahan lebih lama, lemas, lesu, keputihan, dan bertambahnya susu ibu, jerawat, rambut rontok, dan perubahan berat badan. Menurut kasus, pada Nyonya L tidak dilakukan tindakan segera atau kolaborasi karena kondisi Nyonya L tidak memerlukan tindakan tersebut, namun harus dilakukan pemantauan di rumah seperti mengobservasi tanda-tanda vital. Pembahasan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus. Langkah 5, perencanaan. Menurut teori, rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi atau masalah klien, tetapi juga dengan kerangka pedoman antisipasi terhadap klien tersebut, apakah kebutuhan perlu konseling, penyuluhan, dan apakah pasien perlu dirujuk karena ada masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan lain. Menurut kasus, pada kasus Nyonya L, penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa atau masalah potensial yang dilakukan di praktik mandiri bidan dengan memberitahu ibu mengenai hasil pemeriksaan, beritahu ibu mengenai efek samping KB suntik 3 bulan, berikan support dan dukungan. Pembahasan rencana tindakan sudah disusun berdasarkan diagnosa masalah potensial. Hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus. Langkah ke-6, pelaksanaan. Menurut teori, berdasarkan tinjauan manajemen, asuhan kebidanan dilaksanakan secara efisien serta aman bagi pasien. Menurut kasus, pada kunjungan pertama Nyonya L sudah diberitahu tentang hasil pemeriksaan kepada ibu, memberitahu ibu mengenai efek samping KB suntik 3 bulan. Pembahasan dari uraian tersebut tampak ada
tampak adanya persamaan antara teori dengan pelaksanaan asuhan kebidanan yang dilakukan pada Nyonya L. Langkah ketujuh, evaluasi. Menurut teori, melakukan evaluasi hasil dari asuhan yang telah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar terpenuhi sesuai dengan diagnosa atau masalah. Menurut kasus, pada kasus ini setelah dilakukan perawatan dan tindakan pada Nyonya L telah mengetahui hasil pemeriksaan. Ibu sudah mengerti tentang KB suntik 3 bulan dan efek sampingnya. Ibu sudah merasa lebih tenang dengan adanya support dan dukungan. Ibu akan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan ibu bersedia melakukan aktivitas fisik serta ibu mengatakan akan datang kembali jika ada keluhan. Pembahasan tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.